Paman, kenapa Mingli menikah tanpa memberitahuku? Itu keinginan nenek. Bagaimana kabar nenek? Dia tidak ingin terlalu mencolok. Itu keinginan nenek. Oh, ternyata begitu. Mingli, kamu datang terlambat. Harus dihukum minum 1 gelas. Layak dihukum. Ada masalah dengan gelas ini. Qin Mingli tidak boleh minum. Mingli. Biar aku yang minum untukmu. Harus memikirkan cara. Kamu baik-baik saja? Maaf ya semuanya. Hari ini tubuhku tidak enak. Benar-benar bodoh yang tidak berguna. Ting Sue, bagaimana kamu bicara begitu? Hanya segelas minuman, masalah kecil. Menghina istri saya bukanlah hal kecil. Minta maaf. Maaf. Nona Wei tidak perlu minta maaf. Saya tidak enak badan. Semua begitu. Saya pulang dulu untuk istirahat. Ayo pergi. Bagaimana bisa kamu memintaku meminta maaf padanya? Jelas-jelas dia yang merusak urusanku. Kenapa kamu tidak bisa lebih sabar? Karena Qin Mingli sudah datang. Jadi banyak kesempatan. Di mana yang tidak enak? Seluruh tubuhku tidak enak. Semua ini tidak enak. Jangan pura-pura. Aduh, perutku sakit. Tunggu di sini ya. Aku mau ke toilet. Qin Mingli ini tidak mudah dibodohi. Pria ini mencurigakan. Yan, kangen aku nggak? Kamu. Luka sepanjang 2 cm di alis. Dia adalah mantan pacar pemilik asli. Gukoni. Dialah yang membunuh pemilik asli. Yan, kamu mau apa? Lepaskan aku. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kenapa kamu ada di sini? Aku berencana datang mencarimu. Melihat pria ini mengikutimu ke sini. Aku sangat khawatir padamu. Baiklah Ji Suyan. Kamu cukup hebat. Menikah dengan Qin Mingli saja tidak cukup. Sekarang kamu juga bisa menggoda pria. Jaga bicaramu. Tidak kurang dari 3 atau 5 jam. Dia tidak akan bangun. Ayo pergi. Lumayan hebat. Ah, ada yang pingsan. Tadi kamu hebat sekali. Hanya sekejap orang itu langsung pingsan. Wei Tingsui tidak di sini. Qin Mingli juga tidak terlihat. Tidak tahu mereka berdua pergi kemana. Aduh, kamar Wei Tingsui di mana? Di lantai 2, yang paling dalam. Ada apa? Suamiku dalam bahaya. Bantu aku menghalangi Paman Wei. Jangan biarkan dia tahu. Aku ke lantai 2. Aku tidak mau. Qin Mingli dan Wei Tingsui sudah menjadi yang terbaik. Jadi kita bisa bersama-sama. Kamu percaya atau tidak aku suntik kamu. Biar kamu jadi saudara perempuanku. Baik. Kamu menipuku. Kamu menaruh obat di air itu untukku. Salahkan dirimu sendiri yang terlalu peduli pada Ji Suyan. Begitu mendengar dia ada masalah, kamu langsung kehilangan akal. Aku sudah mengunci pintunya. Kamu tidak bisa keluar. Mingli, aku mencintaimu. Kamu jangan menolak aku, oke? Rasakan dengan baik. Aku tahu kamu juga suka padaku. Pergi. Tidak, kamu milikku. Baiklah. Mingli, kamu bersenang-senanglah. Kamu mau apa? Qin Mingli, biar aku yang menjelaskannya padamu. Ji Suyan, lepaskan dia untukku. Dia milikku. Ji Suyan. Cepat minum obat. Bagaimana? Lebih baik? Maaf ya. Tidak apa-apa. Saya bisa mengerti. Saya anggap saja digigit anjing. Kamu bilang saya anjing? Seorang pria sejati. Jangan pedulikan hal-hal kecil ini.
Tuan Qin, bolehkah saya bertanya apakah Anda dan Nona Wei tinggal bersama di satu kamar, dan bersikap begitu mesra? Apakah itu berarti akan segera menikah? Saya dengar Anda sudah menikah. Apakah istri Anda adalah Nona Wei? Kabarnya Pak Qin dan Nona Wei adalah teman masa kecil. Kamu pakai cara apa bisa dekat dengan Tuan Qin? Saya ingin meluruskan 3 hal di sini. Pertama, saya dan Qin Mingli adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum. Kedua, Qin Mingli dan Nona Wei hanya mitra kerja biasa. Suami ketiga, katamu. Ketiga, kalian menuduhku tanpa bukti. Tunggu saja surat dari pengacara. Cepat bantu aku lepaskan. Mereka sudah membohongi Qin Mingli ke dalam kamar. Belum berhasil. Kamu benar-benar mengecewakan aku. Di mana Gu Konyi? Bukankah dia seharusnya mengganggu Ji Suyan? Orang itu tergeletak di kamar mandi. Ditemukan orang dan dibawa ke rumah sakit. Sekarang jadi kacau. Telah menyinggung Qin Mingli. Nanti bagaimana? Karena kita sudah sampai tahap ini, maka sebaiknya sekalian saja menyinggung sampai tuntas. Wei Tingshui benar-benar kejam. Iya, memberikan obat berulang kali. Masih mencari opini publik untuk menekanmu. Sebelumnya tidak menyangka dia begitu licik. Sekarang kamu tahu siapa yang baik, kan? Betul. Cepat lihat ponselmu. Lihat berita. Tidak tahu bagaimana berita menyusun kita. Terus-menerus memberikan obat. Hancur. Memasukkan diri ke dalam masalah. Bagaimana kamu tahu? Tentu saja Zhao Zixuan yang memberitahuku. Kamu tidak tahu. Itu Wei Tingshui telah menemukan mantan pacar penjudi saya. Mereka bahkan ingin memukul saya. Kalau bukan karena Zhao Zixuan yang muncul tepat waktu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kamu tidak tahu betapa takutnya saya waktu itu. Kamu bahkan tidak keluar tepat waktu untuk melindungiku. Masih minta aku untuk menyelamatkanmu. Maaf ya. Salahku. Astaga, ada apa? Kenapa di internet semua mendukung Wei Tingshui yang mencaciku? Mereka apakah salah paham? Tidak tahu siapa yang dengan kamu. Pasangan yang mendapatkan surat nikahnya. Pasti pihak sana membeli pasukan air, lalu menyesatkan netizen yang tidak tahu kebenarannya. Beritahu Departemen Hukum untuk membereskan mereka yang menyebarkan kabar palsu di internet. Netizen yang memfitnah dan mencaci. Gugat bersama para wartawan itu. Lalu, siapkan 1 kontrak pemutusan dengan keluarga Wei, dan umumkan. Tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Wei lagi. Suamiku sangat tampan. Tunggu. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang mantan pacarmu? Nenek tahu tentang masalah mantan pacar Ji Suyan, dan dia menyembunyikan masalah ini. Kamu juga tidak pernah bertanya. Lagi pula, saat kamu menyelidikiku, kamu tidak menemukannya. Kamu benar-benar menyelidiki aku. Jangan salahkan Tuan Qin. Menikah adalah urusan besar. Meski pernikahan kalian hanya sementara, penyelidikan pernikahan ini juga tidak bisa disalahkan. Ya, kita hanya pasangan palsu. Mantan pacarmu adalah penjudi. Dia adalah raja dari para penjudi. Semua uang yang saya hasilkan diambil olehnya. Jika saya tidak memberikannya, dia akan memukul saya. Lalu kenapa kamu masih bersamanya? Sampah manusia ini bersama kita. Karena kita sejak kecil tumbuh di panti asuhan. Dia selalu menemani saya. Menemani apa? Dia hanya memanipulasi kamu. Kamu terlihat cukup pintar. Hasilnya orang yang tergila-gila cinta. Presiden Qin. Kamu cemburu. Jangan GR. HMPH, laki-laki. Presiden Qin, Anda mencari saya. Hapus semua artikel di internet itu. Turunkan popularitasnya. Ya, lagi. Cari orang untuk mengurus mantan pacarnya yang penjudi itu. Mengerti? Mengerti. Saya akan beli hadiah permintaan maaf untuk nyonya. Bagus. Bagus. Aku tidak cemburu, kan? Ya, menurut buku, sepertinya cemburu. Apa kata buku itu? Marah saat pasangan bergaul dengan lawan jenis. Sikap sarkastik, perasaan tertekan dan canggung. Aku begitu,